Di surat itu, Marino juga nulisin detail kejadian di TKP. Dia juga bilang kalau dia juga punya kunci master Pizza Hut yang dia ambil dari Nancy, uang yang dia curi dari Pizza Hut Randy Street, juga borgol yang dia pakai buat borgol Nancy saat kejadian. Dia nyuruh polisi ke sana buat ngecek sendiri. Marino juga bilang kalau polisi udah menghukum orang yang gak bersalah. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini, dan kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Orang pertama yang mau ku kenalin sama kalian di video ini, Nancy Lina Lovelady Price. Dia anak dari Eddie dan juga Janet. Tapi aku mau kenalin kalian semua tentang Nancy. Jadi kita mundur dulu beberapa tahun ke masa mudanya ibunya si Nancy, namanya Janet. Janet ini tumbuh besar di daerah Fort Worth, Texas. Keluarganya juga berasal dari sana, dan dia juga punya 3 saudari cewek. Tapi keluarganya ini bisa dibilang keluarga yang kurang mampu. Buat makan sehari-hari aja mereka tuh kesulitan. Terus waktu Janet berumur 14 tahun, ibunya tuh maksa dia nikah sama tetangganya sendiri. Kalian bayangin umur 14 tahun, dia aja belum sempat nikmati masa remajanya, tapi dia udah dipaksa nikah. Terus waktu dia berumur 15 tahun, Janet tuh ngelahirin anak perempuan namanya Rita. Tapi pernikahan yang dipaksakan itu juga nggak berjalan mulus. Pernikahan itu cuma bertahan sekitar 4 tahun. Dan setelah Janet bercerai, dia tuh harus cari nafkah sendiri buat memenuhi kebutuhannya Rita, juga buat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka, termasuk membiayai kehidupan orang tuanya. Janet tuh kerja jadi seorang pelayan. Terus waktu Janet berumur 18 tahun, dia pergi nonton bioskop drive-in. Bioskop yang penontonnya tuh nonton dari mobil. Dulu kalau nggak salah, zaman COVID tahun 2020 pernah rame juga di Indonesia bioskop drive-in, tapi sekarang nggak tahu, mungkin kayaknya udah nggak ada lagi. Jadi disitulah orang tuanya Nancy itu saling kenal. Terus mereka akhirnya memutuskan buat nikah. Terus 1 September 1968 lahirlah Nancy Lina Lovelady Price. Nancy ini juga punya adik cowok namanya Eddie Junior, yang namanya tuh sama kayak nama ayahnya. Mereka sempat pindah-pindah tempat tinggal karena Eddie waktu itu kerja sebagai seorang sersan, dia sering ditugaskan di berbagai tempat. Tapi setelah kelahiran Eddie Junior, Janet sama anak-anaknya tinggal di Spokane, Washington. Sementara Eddie, ayahnya Nancy, tugas di Jepang. Tapi lagi-lagi pernikahan Janet itu berakhir dengan perceraian. Suaminya, Eddie, ternyata punya simpanan di Jepang. Waktu itu dia sempat berusaha buat mempertahankan pernikahannya demi Nancy dan Eddie Junior, tapi dia nggak bisa berdamai sama perasaannya sendiri, jadi akhirnya dia memilih pergi. Tapi Janet tuh nggak cuma pergi ninggalin suaminya, dia juga pergi ninggalin Nancy dan Eddie Junior. Karena waktu itu dia tuh nggak punya pilihan lain, dia nggak punya kerjaan, dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak bisa ngasih kehidupannya lebih layak buat anak-anaknya, jadi akhirnya dia milih pergi sendirian. Sekitar Agustus 1973, orang tua Nancy itu resmi bercerai, dan semenjak itulah Nancy sama Eddie Junior tinggal sama ayahnya di Jepang. Nancy sama ayahnya tuh juga sempat pindah-pindah tempat tinggal, tapi waktu Nancy berumur 10 tahun, ayahnya memutuskan untuk menetap di Idaho, Amerika Serikat, karena di sana ayahnya udah nikahin perempuan lain. Sementara itu, Janet setelah dia bercerai sama Eddie, dia tuh juga udah nikah lagi, terus bercerai lagi. Jadi setelah dia ketiga kalinya gagal menjalin rumah tangga, Janet akhirnya memutuskan untuk menjalani hidup sendiri, terus dia kerja di Walmart, dan di titik ini dia tuh juga udah ketemu lagi sama Nancy dan juga Eddie Junior. Kebetulan waktu itu dia juga tinggal di Amerika Serikat. Walaupun Nancy tuh ditinggalin pas dia masih kecil, tapi dia tuh sama sekali nggak marah sama Janet. Dia tetap sayang sama ibunya sendiri, bahkan mereka tuh deket banget, udah kayak bestie. Tapi Eddie Junior nggak sedekat Nancy sama ibunya. Bukan berarti karena dia benci, tapi mungkin karena dia ditinggalin sama Janet waktu dia masih kecil banget. Jadi nggak ada ikatan batin gitulah. Cuma dia tetap sayang sama ibunya. Terus sekitar tahun 1983, Nancy sama Eddie Junior tuh ikut ibunya pindah ke Graham, Texas. Kebetulan kakek nenek mereka tuh juga tinggal di daerah itu. Jadi Janet tuh sengaja tinggal di sana biar lebih dekat sama orang tua dan keluarganya. Selama tinggal sama ibunya di Texas, Nancy tuh nggak cuma sekolah, tapi dia juga bantu perekonomian ibunya.
Dia kerja paruh waktu, pernah kerja jadi seorang pelayan, sebelum akhirnya dia keterima kerja di Pizza Hut. Walaupun kehidupan mereka di Texas nggak semewah waktu mereka tinggal sama ayah mereka, tapi Nancy sama Eddie Jr. tuh ngerasa lebih bahagia tinggal sama ibu mereka. Terus waktu Nancy kelas 3 SMA semester akhir, dia tuh kenalan sama salah satu cowok namanya Anthony Todd DePriest. Anthony ini lebih tua beberapa tahun dari Nancy. Waktu itu dia juga udah tamat sekolah, dia kerja di salah satu peternakan, tapi dia punya cita-cita pengen gabung ke Angkatan Udara. Cuma masalahnya, Nancy ini baru kenal sama Todd, mereka baru ngejalin hubungan, usia mereka tuh juga masih muda banget. Waktu itu Nancy masih berumur 18 tahun, tapi dia udah yakin banget kalau dia mau nikah sama si Todd. Jadi waktu Janet tahu kalau Nancy ini pengen nikah muda, dia tuh sempet gak setuju. Pengalamannya nikah muda bikin Janet tuh takut kalau Nancy bakal ngalamin hal yang sama. Jadi dia minta ke Nancy sabar aja dulu, gak usah buru-buru nikah, kalau mau kuliah aja dulu. Tapi Nancy tetap kekeh bilang kalau dia udah yakin banget dia mau nikah sama Todd tahun itu juga. Agak berat buat Janet merestui pernikahan Nancy sama Todd waktu itu, tapi dia gak bisa ngelarang. Jadi 1 Mei 1986 Nancy nikah sama Todd, cuma seenggaknya dia tetap nyelesain pendidikan SMA-nya. Terus 1 tahun setelah mereka nikah, Juli tahun 1987, Nancy tuh ngelahirin anak perempuan namanya Sylvia DeVries. Kelahiran Sylvia nih meluluhkan keraguannya Janet. Hubungannya sama Todd yang sebelumnya agak renggang jadi lebih baik lagi. Jadi setelah kelahirannya Sylvia, mereka tuh udah benar-benar saling nerima sebagai sebuah keluarga. Todd tuh juga berhasil keterima di Angkatan Udara. Dia kerja di bagian spesialis perawatan pesawat. Jadi sehari-harinya dia kerja di pangkalan udara. Terus sekitar bulan Desember tahun 1987, Nancy sama Todd tuh pindah ke daerah Austin, Texas. Waktu itu Nancy itu juga masih kerja di Pizza Hut, dan dia udah naik jabatan jadi assistant manager. Dia dikenal sebagai atasan yang penuh pengertian sama bawahannya. Gak cuma itu, dia tuh juga aktif di Liga Softball Pizza Hut. Malah dia salah satu pemain di liga itu. Terus Oktober tahun 1988, Nancy itu ditempatkan di Pizza Hut Renly Street, dan dia jadi assistant manager di sana. Waktu itu, Nancy itu masih berumur 20 tahun, Sylvia masih berumur sekitar 15 bulan, dan biasanya Nancy itu selalu masuk shift malam. Jadi pagi sampai sebelum dia pergi kerja, dia ada di rumah nemenin Sylvia. Selama dia kerja, Sylvia tuh biasanya dititipin sama pengasuhnya. Tapi dia selalu libur di hari Minggu, jadi hari Minggu tuh jadi family time buat keluarga mereka. Terus Senin malam, tanggal 24 Oktober tahun 1988, Pizza Hut tuh ngadain pertandingan softball. Cuma karena pertandingan itu bentrok sama jam kerjanya Nancy, jadi Nancy tuh minta change shift sama manajernya. Senin harusnya dia masuk malam, jadi masuk pagi. Jadi hari itu pagi-pagi, Nancy udah bawa mobil sama Sylvia ke Pizza Hut, Todd ngikutin dari belakang pakai motor. Mereka sampai di Pizza Hut Renly Street sekitar jam 7 pagi. Todd parkirin motornya, terus dia bawa mobil Nancy nganter Sylvia ke pengasuhnya. Terus sekitar jam 7.40, Todd balik lagi ke Pizza Hut Renly Street, nganterin mobilnya Nancy sekalian ngambil motornya. Pagi itu dia sempat masuk ke restoran, dia ngasih kunci mobil Nancy sekalian say goodbye, terus dia berangkat pergi kerja ke pangkalan udara. Tapi dia nggak tahu kalau itu momen terakhir dia bisa ketemu sama Nancy. Restoran tuh bukanya jam 11 siang, tapi karena ada beberapa pengecekan, juga persiapan termasuk nyiapin adonan pizza, jadi siapapun yang masuk pagi datangnya harus lebih awal. Terus sekitar jam setengah 9 pagi, manajer Nancy tuh nelpon ke Pizza Hut Renly, tapi teleponnya tuh nggak diangkat. Waktu itu dia mikirnya mungkin Nancy tuh lagi sibuk banget atau lagi ngerjain sesuatu, jadi nggak sempat ngangkat telepon. Jadi sekitar jam 9 dia telepon lagi, teleponnya tetap nggak diangkat. Sampai jam setengah 10 dia teleponin terus, teleponnya nggak juga diangkat-angkat. Jadi manajernya mulai cemas nih, takutnya Nancy waktu itu lupa kalau dia change shift. Jadi dia datanglah ke restoran Renly. Waktu dia sampai ke restoran Renly, pintu karyawan tuh kondisinya kebuka, nggak kekunci. Padahal biasanya pintu itu bakalan kekunci sampai waktunya restoran buka. Terus waktu dia masuk ke bagian restoran, nggak ada yang aneh di sana, semuanya tertata rapi. Waktu dia masuk ke ruang makan, juga semuanya masih rapi. Dia panggil-panggil Nancy, Nancy, tapi Nancy sama sekali nggak nyaut. Dia terus manggil-manggil Nancy sambil jalan ke bagian dalam restoran. Dia ngelihat air menggenang di lantai. Ada suara mesin adonan pizza dari dapur persiapan. Tapi Nancy-nya nggak ada di sana. Tapi di bagian dalam restoran, air tuh udah menggenang di lantai.
Dia cari-cari Nancy itu nggak ada di sana. Dia panggil-panggil, nggak juga dijawab. Jadi dia carilah sumber air itu dari mana. Ternyata dari dalam toilet pria. Waktu dia buka toilet itu, saat itulah dia tahu kenapa Nancy nggak nyaut-nyaut panggilannya. Dia langsung lari keluar, terus nelpon ke kepolisian. Waktu petugas datang, mereka langsung ngecek ke bagian dalam dapur. Genangan air waktu itu udah setinggi 3 inci. Dan di toilet pria, Nancy tergeletak tanpa pakaian, tangannya diikat ke belakang, matanya terbuka, dan tatapannya kosong. Ada noda merah yang ngalir deras dari kepalanya Nancy. Sekilas mereka pikir Nancy waktu itu udah nggak selamat. Tapi waktu mereka deketin, ternyata Nancy itu masih hidup, dia masih bernafas. Jadi Nancy waktu itu langsung dilarikan ke rumah sakit Breckenridge. Sementara mereka langsung mengamankan tempat kejadian perkara. Mereka menemukan celemek biru yang nutupin saluran pembuangan air, kemeja putih yang berlumuran noda merah, dan di sudut pojok kamar mandi ada celana berwarna kaki dan pakaian dalam wanita yang berwarna biru. Itu pakaian Nancy hari itu. Dan di sekitar tubuhnya Nancy, mereka juga menemukan selongsong peluru kaliber 22. Dari kondisi Nancy waktu ditemukan, mereka yakin kalau Nancy itu udah jadi korban pemaksaan laki-laki. Terus waktu penyelidik ngecek ke area restoran tempat pelanggan menunggu pizza dan bermain game arcade, mereka menemukan selai rambut di sana. Rambut itu nggak berakar, jadi sulit buat diidentifikasi melalui analisis DNA. Cuma mereka tetap ngumpulin setiap petunjuk dan bukti yang mereka temukan di sana. Terus waktu mereka ngecek berangkas, ternyata berangkas itu udah kebuka, isinya udah kosong. Dari pemeriksaan struk pembayaran, kemungkinan uang yang hilang dari berangkas itu sekitar $150. Tapi waktu mereka ngecek pintu, sama sekali nggak ada kerusakan, nggak ada tanda-tanda pembobolan. Jadi mereka yakin nih, kalau pelakunya tuh masuk lewat pintu. Entah dia dipersilakan masuk sama Nancy, atau dia seseorang yang dikenal Nancy, tapi yang jelas pelakunya tuh laki-laki yang udah merampok dan melakukan pemaksaan terhadap Nancy. Mereka benar-benar berharap Nancy selamat waktu itu. Selain biar mereka tahu lebih banyak informasi tentang si pelaku, Nancy itu waktu itu masih muda banget, dia masih berumur 20 tahun, dia juga seorang istri, ibu dari anak yang masih berumur 15 bulan. Jadi mereka benar-benar berharap Nancy bisa melalui masa kritisnya. Cuma sayangnya, dokter waktu itu udah nggak bisa lagi berbuat banyak untuk nyelamatin Nancy. Mereka udah masang alat bantu selagi nunggu pihak keluarga datang buat ngucapin perpisahan sama Nancy. Todd yang waktu itu lagi kerja di pangkalan udara, dia shock banget dengar kabar kalau Nancy kritis di rumah sakit. Pada paginya, dia ketemu sama Nancy baik-baik aja dan semuanya kelihatan normal. Jadi dia langsung datang ke rumah sakit buat nemuin Nancy, dia juga langsung ngabarin Janet. Tapi waktu itu sampai nggak bisa ngomong waktu dia nelpon Janet ngabarin kalau Nancy itu kritis di rumah sakit dan kemungkinan dia nggak bakalan bisa selamat. Detik itu juga Janet ngerasa dunianya tuh bener-bener runtuh. Tapi dia minta sama Todd jangan cabut dulu alat bantu kehidupannya Nancy sebelum dia sampai di rumah sakit. Sekitar 3 jam, Todd nemenin Nancy selagi nunggu Janet sampai ke rumah sakit. Waktu itu, Janet sempat genggam tangannya Nancy. Dia juga sempat ngasih ciuman hangat sebelum merelakan kepergian Nancy. Setelah itu, alat bantunya Nancy langsung dilepas. Karena Nancy ini pendonor organ, jadi jantungnya, hati, termasuk kedua ginjal, dan sumsum tulang belakangnya didonorkan. Terus dia langsung diotopsi sebelum kemudian diserahkan ke pihak keluarga buat dimakamkan. Setelah Nancy dinyatakan meninggal dunia, kasusnya yang sebelumnya dilabeli sebagai perampokan meningkat jadi kasus penghilangan nyawa. Dan detektif Hector Palanco ditugaskan buat nanganin kasus kematiannya Nancy tahun itu. Waktu itu, Palanco juga sempat meneliti ulang area TKP di restoran Pizza Hut Rendley. Tapi dia nggak menemukan bukti atau petunjuk baru. Cuma dia dapat informasi kalau sekitar jam 8:30 pagi, Nancy itu sempat ngangkat telepon dari pemasok sayur. Jadi dari sini dia memperkirakan waktu kejadiannya antara jam 8:30 pagi sampai jam 10 kurang sebelum manajernya Nancy datang ke restoran. Dia juga nginterogasi beberapa orang yang dia curigai yang menurutnya mungkin terlibat sama kasus kematian Nancy, termasuk manajernya Nancy yang datang pagi itu, juga Todd suaminya Nancy, tapi mereka semua nggak ada yang terbukti terlibat sama kematian Nancy.
Mereka semua punya alibi kuat tentang keberadaan mereka waktu insiden itu terjadi. Palanco waktu itu sempat mengalami kebuntuan waktu dia nanganin kasus kematian Nancy. Sampai restoran itu udah kembali beroperasi, dia juga belum menemukan petunjuk tentang si pelaku. Sementara hasil otopsi Nancy menunjukkan kalau dia mengalami luka tembak sedalam 3,5 inci di atas telinga kirinya. Medis juga menuliskan kemungkinan peluru ditembak dari jarak jauh. Proyektil itu menembus tengkoraknya, menembus otak dari belakang ke depan menuju area orbital depan dan tertahan di dalamnya. Peluru itu peluru timah kaliber 22. Dan medis juga menuliskan kalau Nancy itu mengalami pemaksaan oleh pelaku sebelum dia meninggal dunia. Tentang penyebab kematiannya, di akhir kutipan catatan otopsinya Nancy, medis menuliskan, menurut pendapat saya, berdasarkan keadaan dan temuan selama otopsi, Nancy Lina DePriest meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala dari jarak jauh yang berhubungan dengan pemaksaan terhadap dirinya dan dinyatakan sebagai penghilangan nyawa. Terus setelah apa yang terjadi sama Nancy, restoran Pizza Hut Rainy Street itu sempat mempekerjakan petugas keamanan di restoran mereka, namanya Lorenzo. Beberapa waktu setelah kejadian, sekitar 2 minggu lebih setelah kematian Nancy, 9 November tahun 1988, ada 2 pemuda yang datang ke restoran itu. Mereka beli bir, tapi mereka nggak minum di dalam, mereka minum di area parkiran. Salah satu dari mereka sempat ngobrol sama si Lorenzo, namanya Richard. Awalnya Richard ini cuma nanya-nanya ke Lorenzo, kenapa Lorenzo ini kayak petugas keamanan, apa dia emang petugas keamanan yang ditugaskan di sana. Dan waktu itu Lorenzo bilang kalau iya, dia emang dikerjakan di sana untuk menjaga keamanan di restoran itu. Tapi waktu mereka lagi ngobrol, Richard ini juga sempat nyinggung soal kasus kematian Nancy. Dia nanya sama Lorenzo bener atau enggak kalau Nancy itu ditembak di bagian kepala, terus ada celemek yang nutupin saluran air, terus upaya pelaku yang berusaha buat ngilangin jejak kejahatannya di lokasi itu. Terus Lorenzo bilang kalau itu urusan penyelidik dan dia nggak tahu banyak soal itu. Tapi Richard nih nyeletuk, kayaknya pelakunya 2 orang sih bang, nggak mungkin 1 orang. Jadi Lorenzo nih langsung ngerasa merinding dengar omongannya si Richard. Dia juga sempat ngeliat Richard sama temennya tuh bersulang di area parkir, kayak mereka tuh ngerayain sesuatu. Terus Lorenzo langsung ngelaporin apa yang dia lihat hari itu ke detektif Palanco. Palanco waktu itu langsung nugasin Borman sama Balagia buat nyelidikin siapa 2 pemuda yang diceritain sama Lorenzo hari itu. Jadi setelah mereka selidiki, 2 pemuda itu bernama Richard Danziger dan Chris Okoa. Richard waktu itu masih berumur 18 tahun. Dia kerja di Pizza Hut North Lamar. Sementara Chris, dia masih berumur 22 tahun. Dia juga kerja di Pizza Hut Guadalupe. Tanggal 11 November 1988, Palanco sama anggotanya langsung ngebawa Richard buat diinterogasi di kantor polisi. Jadi waktu itu mereka nanyalah apa yang Richard tahu soal kematiannya Nancy. Richard bilang lah kalau dia tahu Nancy itu ditembak di bagian belakang kepala, ada celemek biru yang nutupin saluran pembuangan air, terus pelaku juga membanjiri area toilet buat ngilangin jejak kejahatannya. Bahkan Richard tuh juga tahu soal selongsong peluru kaliber 22 yang ada di TKP. Mereka nanyalah, kamu nih sebatas tahu atau jangan-jangan kamu terlibat nih sama kematian korban? Dengar tuduhan itu, Richard langsung membantah. Dia bilang kalau dia sama sekali nggak kenal Nancy, dia juga sama sekali nggak terlibat sama kasus kematian itu, dan dia tahu semua itu dari berita, karena itu udah beredar luas di media berita. Terus waktu ditanya soal alibinya, Richard bilang kalau malam tanggal 23 Oktober tahun 1988, sehari sebelum kejadian, dia tuh lagi ada di rumah pacarnya, namanya Donna. Donna nih manajer di salah satu Pizza Hut juga. Jadi malam itu Richard main kartu sama si Chris, sama temen-temennya yang lain juga. Mereka juga sempat minum-minum. Terus sekitar jam 11 malam, Chris tuh pulang, minta jemput sama Roger, teman satu apartemen mereka. Cuma Richard tetap tidur di rumahnya Donna. Terus di hari kejadian, Richard bilang dia tuh telat bangun. Harusnya dia tuh udah di Pizza Hut North Lamar jam 8 pagi, karena dia masuk pagi. Tapi dia baru kebangun sekitar jam setengah 10, itu pun dibangunin Donna, karena Donna diteleponin sama manajer Pizza Hut North Lamar.
Jadi dia langsung buru-buru sampai di toko Pizza Hut Nor Lamar sekitar jam 10 lewat. Tapi masalahnya, waktu Palanko nanyain Donna benar atau enggak Richard masih tidur sama dia sampai jam setengah 10 pagi, Donna bilang dia nggak tahu pastinya gimana, karena sebelum jam setengah 10 pagi waktu dia diteleponin sama manajer Nor Lamar, dia tuh posisinya masih tidur. Ya sebenarnya Donna bisa aja bilang kalau Richard emang masih tidur di rumahnya, tapi waktu itu dia nggak berani memberikan kesaksian yang nggak dia ketahui pasti. Keterangan Donna ini bikin Palanko mikir beneran Richard ini masih tidur waktu kejadian, atau jangan-jangan dia ada di restoran Pizza Hut Raleigh Street melakukan kejahatannya terhadap Nancy, terus balik lagi ke rumahnya Donna seolah-olah dia masih tidur. Dan waktu itu Richard tuh udah ditekan sama pihak penyelidik buat ngakuin kalau dia terlibat sama kematian Nancy. Tapi Richard tetap kekeh bilang kalau dia nggak kenal Nancy dan dia sama sekali nggak terlibat sama kematian Nancy. Di hari yang sama, Palanko sama timnya juga udah nginterogasi Chris Okoa. Sama kayak Richard, Chris bilang kalau malam itu dia main kartu di rumah Donna sama Richard sama temen-temennya yang lainnya juga. Dan di hari kejadian tanggal 24 Oktober, Chris bilang dia masih tidur sampai jam 8 pagi. Tapi sekitar jam setengah 9, dia tuh sempet dengar Roger ngangkat telepon dari manajer Nor Lamar yang nanyain keberadaannya si Richard. Dan dia juga membantah kalau dia terlibat sama kematiannya Nancy. Chris bilang dia nggak kenal siapa Nancy, dan dia sama sekali nggak tahu menahu soal kematiannya Nancy. Tapi Palanko waktu itu nggak percaya sama pernyataannya Chris dan pernyataannya si Richard. Di otaknya Palanko waktu itu dia yakin kalau Richard sama Chris ini terlibat sama kematiannya si Nancy. Terus Palanko waktu itu ngenalin diri kalau dia tuh detektif Hector Palanko, tapi dia juga dijuluki El Diablo. Jadi Palanko sama si Chris ini sama-sama berbahasa Spanyol sebagai bahasa utama mereka. Dan El Diablo itu sama kayak artinya iblis, yang dalam ruang interogasi sama kayak ancaman. Julukan kalau dia ini bukan polisi yang bisa diremehin. Jadi seolah itu ancaman buat si Chris. Tapi Chris tetap kekeh bilang kalau dia sama sekali nggak terlibat sama kematian Nancy. Berulang kali dia ditekan, dia tetap kekeh bilang kalau dia nggak bersalah dan nggak terlibat sedikit pun sama kematian Nancy. Palanko bahagia berman pakai segala macam metode interogasi buat mendapatkan pengakuan dari Chris dan Richard. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama mereka. Padahal biasanya detektif tuh kalau mereka ragu sama kesaksian orang yang mereka interogasi dan mereka punya teori yang beda, mereka bakal ngumpulin petunjuk dan informasi buat ngebuktiin teori mereka. Tapi Palanko sama Balagia juga berman, malah mereka melakukan pemaksaan terhadap Richard sama si Chris. Mereka memaksa Richard sama Chris untuk ngasih pernyataan yang sebaliknya, seolah mereka ini bohong sama alibi mereka dan mereka terlibat sama kematian Nancy. Tapi Richard sama Chris waktu itu tetap kekeh bilang kalau mereka tuh nggak terlibat sama sekali. Chris juga waktu itu mohon-mohon sama Palanko biar Palanko tuh percaya sama apa yang dia omongi. Tapi Palanko malah narik lengannya Chris sambil nunjuk titik pembuluh darah. Terus dia bilang, di sini nih suntikan mati itu dilakukan waktu mereka mengeksekusi kamu. Jadi seolah-olah Chris nih bakalan fix dihukum mati kalau dia nggak mau ngaku. Tekanan demi tekanan terus mereka lakukan ke Richard dan Chris selama interogasi itu berlangsung. Mereka juga mengisolasi Richard sama Chris. Richard sama Chris waktu itu nggak boleh dihubungi sama siapapun. Selama puluhan jam berhari-hari interogasi itu dilakukan, tapi mereka nggak mendapatkan pengakuan apapun dari Richard dan Chris. Sampai akhirnya Palanko tuh bilang sama Chris kalau di ruangan sebelah Richard tuh udah nyalain semuanya ke Chris. Dan dia juga yakin kalau Richard bakalan lolos dengan mudah dari kasus itu karena Richard pria kulit putih sementara Chris Okoa pria kulit hitam yang dianggap minoritas dan dipandang sebelah mata di tahun itu. Tapi Chris tetap kekeh bilang kalau dia sama sekali nggak terlibat sama kematian Nancy. Tapi Palanko malah bilang di dalam sana kamu bakalan jadi daging segar buat napi-napi lainnya. Selama puluhan jam, Chris mengalami tekanan demi tekanan waktu dia diinterogasi. Sampai akhirnya dia nggak kuat lagi, terus dia bilang kalau dia siap mengubah pernyataannya, asalkan dia boleh pulang. Cuma di pernyataan itu, Chris bilang kalau dia cuma kaki tangan, dan Richard lah otak dari semua kejadian itu. Jadi malam sebelum kejadian, waktu mereka lagi main kartu di rumahnya Donna, Richard tuh ngajak Chris ngerampok Pizza Hut Raleigh Street.
Waktu itu Chris sempat nolak, tapi karena Richard terus-terusan maksa, dan mereka tuh udah temenan lama, mereka temenan dekat, jadi akhirnya Chris setuju buat ngerampok Pizza Hut Renly Street. Malam itu sengaja dia pulang, tidur sama Roger, sementara Richard tidur sama Donna, biar mereka sama-sama punya alibi. Terus besok paginya, mereka ketemuan di Pizza Hut Renly Street sekitar jam 7 pagi. Mereka sempat ngeliat Nancy turun dari mobil sekitar jam 7 pagi, terus masuk ke dalam restoran. Waktu itulah Richard pakai kunci masternya buat masuk ke dalam restoran itu. Di pernyataan itu, Chris bilang Nancy itu sempat kaget pas ngeliat mereka udah ada di bagian dalam restoran. Dan saat itulah Richard nodongin pistolnya, nyuruh Nancy ngeluarin semua uang yang ada di brankas. Harusnya mereka cukup bawa uang itu terus pergi, tapi Richard punya rencana lain. Dia mau seneng-seneng dulu sama Nancy. Jadi dia maksa Nancy buat ngelepasin semua pakaiannya sambil nodongin senjatanya ke Nancy. Nancy nurutin semua itu, dan Richard melakukan pemaksaan itu ke Nancy berulang kali. Setelah dia selesai, Richard juga maksa Chris buat melakukan pemaksaan ke Nancy. Chris waktu itu nolak, dia mau pergi aja dari sana, tapi Chris bilang Richard tuh terus-terusan maksa dan ngancem dia. Jadi akhirnya dia juga melakukan pemaksaan itu ke Nancy. Di pernyataan itu tertulis kalau mereka tuh melakukan pemaksaan itu sebanyak 8 kali ke Nancy. Dan selama pemaksaan itu, Nancy itu terus-terusan mohon-mohon buat mereka stop ngelakuin itu ke dia. Sebelum mereka pergi, Richard nyuruh Chris ngiket tangannya Nancy pakai tali branya Nancy. Dan mereka nyuruh Nancy ke lorong dan nyuruh Nancy berlutut membelakangi mereka. Harusnya mereka pergi ninggalin Nancy di sana. Tapi Chris bilang Richard nggak mau ninggalin Nancy dalam keadaan hidup karena Nancy udah ngenalin wajah mereka. Saat itulah Richard berbalik dan menembakkan peluru kaliber 22 itu tepat ke kepalanya Nancy. Setelah itu dia nyuruh Chris nyalain keran air, nutup saluran air dengan celemek biru, dan pergi ninggalin Nancy di sana. Setelah mereka berhasil melakukan perampokan itu, Chris balik lagi ke apartemennya Roger, sementara Richard pulang lagi ke rumahnya Donna seolah nggak ada yang terjadi. Detail cerita itu disampaikan di persidangan yang dimulai November tahun 1988. Tapi waktu itu Chris tuh sempat bilang ke pengacaranya kalau sebenarnya dia tuh nggak bersalah dan dia sama sekali nggak terlibat sama kasus kematian Nancy. Tapi pengacaranya bilang udah nggak ada lagi jalan keluar karena dia udah terlanjur mengakui semua itu. Satu-satunya pilihan yang mereka punya, mengaku bersalah biar dia nggak dijatuhi hukuman mati. Waktu itu Chris cuma bisa pasrah sama nasibnya sendiri, dan di persidangan dia tuh sempet ngeliat ke arah Janet. Orang-orang anggapnya itu tatapan dingin dari seorang kriminal. Padahal sebenarnya dia mau bilang ke Janet kalau dia nggak pernah ngelakuin kekejian itu sama putrinya, dan dia juga korban dalam kasus kematiannya Nancy. Sementara Richard dari awal diinterogasi terus-terusan ditekan sama Palanco sampai di persidangan, dia nggak pernah ngaku bersalah dan dia terus-terusan membantah kalau dia terlibat sama kematian Nancy. Dia juga bilang kalau detail kronologi yang diceritakan di persidangan itu kebohongan polisi. Dia juga bilang kalau Chris bohong soal semua itu. Tapi waktu itu nggak ada satupun orang yang percaya sama apa yang dibilang Richard di persidangan. Bahkan juri lebih percaya sama cerita pengakuannya si Chris daripada pernyataannya si Richard. Janet juga sampai keluar persidangan saat penyampaian detail kejadian. Dia mual sampai muntah dengar cerita Nancy dinodai berulang kali sebelum nyawanya dihilangkan sama Richard dan Chris. Nggak ada saksi mata atau bukti langsung yang membuktikan kalau Richard sama Chris tuh terlibat sama kematian Nancy. Satu-satunya bukti yang ditunjukkan di persidangan waktu itu, sehelai rambut yang ditemukan di TKP yang dikatakan teksturnya tuh mirip sama tekstur rambutnya si Richard. Tapi putusan persidangan tetap menyatakan kalau mereka berdua bersalah dan mereka dijatuhi hukuman penjara dengan jaminan $100.000. Itu jaminan yang cukup besar dan keluarga Richard juga keluarganya Chris nggak mampu buat bayar jaminan itu. 9 Mei 1989, Chris Okoah divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sesuai kesepakatan, Chris nggak dijatuhi hukuman mati karena dia bersedia melawan Richard di persidangan. Terus tanggal 6 Maret tahun 1990, Richard juga divonis penjara seumur hidup. Semenjak itulah kehidupan mereka direnggut pengakuan paksa. Tapi penderitaan mereka tuh nggak selesai sampai di situ aja.
Setelah mereka ditahan, Chris tuh sempat mengalami depresi berat dan dia tuh sampai ngirim surat ke pamannya namanya Ronald. Di surat itu Chris bilang kalau dia nggak bersalah dan dia sama sekali nggak terlibat sama kematian Nancy. Dan dia juga bilang kalau dia bakalan mengakhiri nyawanya karena dia nggak mau menjalani hukuman untuk kesalahannya sama sekali nggak dia lakuin. Tapi keluarga yang bilang, mereka percaya Chris sekalipun semua orang nganggap dia bersalah. Mereka minta Chris bertahan dan gak nyakitin diri sendiri. Richard juga ngalamin hal yang sama. 1 tahun setelah dia di penjara, 27 Februari tahun 1991, Richard tuh dikeroyok habis-habisan sama para napi. Tubuhnya ditendang, kepalanya dipukul, dan kepalanya tuh jadi sasaran kaki para napi. Sampai-sampai dia tuh kritis dilarikan ke rumah sakit. Waktu itu keluarga Richard tuh nerima kabar sekitar jam 4 pagi kalau Richard tuh kritis di rumah sakit dan kecil kemungkinannya dia bisa diselamatkan. Tapi ternyata Richard berhasil melalui fase kritisnya, nyawanya berhasil diselamatkan. Cuma sayangnya karena luka fatal di bagian kepalanya dan dia waktu itu ngejalanin operasi yang cukup serius di bagian kepala, dia tuh udah nggak bisa normal lagi kayak sebelumnya. Untuk beraktivitas sehari-hari aja, Richard tuh butuh bantuan orang lain. Tapi anehnya, dengan kondisinya yang seperti itu, waktu itu Richard tuh tetap dibalikin lagi ke penjara umum, gabung sama napi-napi lainnya. Di sana Richard benar-benar jadi sasaran empuk para napi. Dia dimanfaatin, aku nggak bisa sebutin, tapi kalian tahu, beberapa laki-laki memanfaatkan kekurangan Richard buat kesenangan mereka. Kalian tahu maksudku kan? Janet juga ngalamin depresi parah setelah apa yang terjadi sama Nancy. Dia ngerokok 4 bungkus sehari. Dia juga nggak bisa lepas dari minuman. Dan dia juga nggak bisa tidur. Setiap kali dia mau tidur, dia tuh selalu dengar suara-suara jeritan Nancy saat kejadian. Dan selama beberapa tahun, dia nggak bisa ngejalanin hidupnya lagi. Saudara perempuannya sampai nampar mukanya si Janet. Biar dia sadar, biar dia nggak terus-terusan nyalain diri sendiri atas apa yang terjadi sama Nancy. Tapi sedepresi-depresinya Janet, waktu dia tahu kalau si Chris tuh sempat pengen mengakhiri nyawanya sendiri di penjara, dia tuh ngirim surat ke Chris, bilang kalau dia udah maafin Chris, dia juga udah maafin Richard, walaupun dia nggak pernah benar-benar ketemu sama Chris dan Richard di penjara. Tapi dia bilang di surat itu kalau dia udah benar-benar tulus maafin mereka atas apa yang mereka lakuin ke Nancy. Beberapa tahun setelahnya, kasus ini tuh kayak udah selesai, tapi 6 tahun setelah Richard sama Chris di penjara, Detektif Manuel Puentes ditugaskan buat nyelidikin surat-surat aneh yang terus-terusan dikirim sama seorang narapidana bernama Hakim Joseph Marino. Jadi 17 Februari tahun 1998, Hakim tuh nulis surat ke George W. Bush yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Texas. Ada 4 halaman surat tulisan tangan yang dikirim ke George. Surat itu diawali dengan kalimat pengakuan penghilangan nyawa. Tertulis, Gubernur Bush yang terhormat, nama saya Hakim Joseph Marino. Marino bilang dia narapidana yang lagi ngejalanin 3 hukuman seumur hidup ditambah 10 tahun penjara atas kejahatan-kejahatan yang pernah dilakuin di Austin, Texas dari tahun 1988 sampai tahun 1990. Marino juga nulis kalau tahun 1988 waktu dia lagi di Austin, Texas, dia tuh juga melakukan perampokan dan pemaksaan terhadap perempuan di salah satu restoran Pizza Hut Raleigh Street. Perempuan itu bernama Nancy Lovelady. Dia ditangkap di El Paso, Texas tahun 1990 untuk kasus lain, bukan kasus kematian Nancy. Marino juga menuliskan, saya bertanggung jawab 100%. Di surat itu, Marino juga nulisin detail kejadian di TKP. Dia juga bilang kalau dia juga punya kunci master Pizza Hut yang dia ambil dari Nancy, uang yang dia curi dari Pizza Hut Raleigh Street, juga borgol yang dia pakai buat borgol Nancy saat kejadian. Semuanya ada di rumah orang tuanya. Sampai hari itu, barang-barang itu masih tersimpan di sana. Dia nyuruh polisi ke sana buat ngecek sendiri. Marino juga bilang kalau polisi udah menghukum orang yang gak bersalah. Jadi waktu dia di penjara, Marino nih udah mendekatkan diri ke Tuhan, dia udah tobat, dan dia pengen nebus semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi karena dia belum bertanggung jawab untuk kasus kematiannya Nancy, makanya dia buka suara terus-terusan ngirim surat-surat pengakuan itu.
Marino tuh udah ngirim surat itu dari tahun 1996. Dia ngirim ke distrik kepolisian Texas, dia juga ngirim ke Ranger Texas, juga ke gubernur Texas. Tapi surat itu baru ditanggepin tahun 1998. 2 tahun surat-surat itu diabaikan. Tapi George bilang kalau dia emang nggak ngerespon lagi surat itu, dia nggak ngebales surat dari Hakim karena dia udah ngasih tahu distrik kepolisian. Jadi distrik kepolisian waktu itu bisa dibilang udah dapet kabar dari gubernur, juga udah dikirimin sama Hakim, tapi mereka sama sekali nggak merespon surat-surat pengakuan itu. Entah mungkin mereka malu untuk mengakui kesalahan mereka atau ada sesuatu yang lain. Tapi yang jelas setelah kantor kejaksaan wilayah tahu soal surat itu, mereka langsung ngutus detektif Manuel Puentes untuk nyelidikin pengakuan Marino. Puentes waktu itu juga sempat nemuin Chris di penjara. Tapi Chris bilang dia sama Richard emang bersalah atas kematian Nancy dan dia udah nggak mau ngomong apa-apa lagi, dia cuma mau ngejalanin hukumannya. Di titik ini Chris tuh udah benar-benar muak sama penyelidik. Dia nggak mau lagi berurusan sama penyelidik. Terus waktu Puentes nyari tahu siapa yang nanganin kasus kematian Nancy tahun 1988, dia kaget banget. Karena yang nanganin kasus itu detektif Hector Palanco. Detektif yang dipecat secara tidak hormat tahun 1992 karena penganiayaan terhadap orang yang dia interogasi. Jadi tahun 1992, Palanco ini berurusan dengan hukum karena ada rekaman yang membuktikan kalau dia melakukan pemukulan ke kepala orang yang dia interogasi. Dan dia juga melakukan intimidasi selama wawancara. Dari sinilah Puentes benar-benar ragu sama penanganan kasus kematian Nancy. Puentes waktu itu langsung ngecek ulang berkas kasus kematiannya Nancy. Waktu dia ngecek foto-foto di TKP, dia ngerasa cerita pengakuannya Chris tuh nggak sinkron sama foto-foto yang ada di TKP. Chris bilang kalau mereka menghilangkan nyawa Nancy itu di lorong. Tapi foto di TKP menunjukkan kalau selongsong peluru ditemukan di toilet pria dan noda merah ada juga di toilet pria yang kemungkinannya nyawa Nancy itu dihilangkan di sana. Terus waktu persidangan tahun 1988, Todd tuh juga nyampein kesaksian yang berbeda sama ceritanya si Chris. Chris bilang mereka ngelihat Nancy turun dari mobil sekitar jam 7 pagi. Tapi Todd bilang hari itu dia juga nganter Nancy ke restoran pizza Renly Street. Dia juga sempat bawa mobilnya Nancy dan dia juga sempat masuk ke restoran sekitar jam 8 kurang sebelum dia pergi kerja. Tapi waktu Puentes ngecek ulang pengakuan Marino di dalam suratnya, ceritanya Marino tuh lebih masuk akal, cocok sama foto-foto yang ada di TKP. Jadi Puentes langsung ngirim anggotanya buat ngecek ke rumah orang tuanya si Marino. Di sana mereka benar-benar menemukan pistol kaliber 22, senjata yang digunakan untuk menghilangkan nyawanya Nancy. Dan mereka juga menemukan borgol dan ada tas yang berisi uang senilai $150. Uang ini pas banget sama uang yang hilang di dalam berangkas Pizza Hut Renly Street. Jadi Puentes langsung ngedatengin kepolisian El Paso karena dia mau mewawancari langsung si Hakim Joseph Marino. Di wawancara itulah si Hakim ceritain detail kejadian hari itu. Dia bilang beberapa hari sebelumnya dia tuh udah beli senjata, udah beli pistol kaliber 22 yang dia beli dari iklan yang ada di koran. Terus tanggal 24 Oktober tahun 1988, dia tuh emang udah berencana buat merampok salah satu restoran. Waktu itu dia nargetin restoran yang di parkirannya cuma ada satu mobil. Karena menurut dia, kalau cuma ada satu mobil di parkiran, berarti kemungkinan cuma ada satu orang yang ngejaga toko pagi itu. Dia sempat datang ke restoran Magic Time Machine. Tapi waktu dia masuk ke sana, yang jaga ternyata cowok. Jadi dia cuma masuk, terus dia pergi lagi. Terus waktu dia ngeliat restoran Pizza Renly Street cuma ada satu mobil, jadi dia stop di sana. Waktu itu dia pura-pura jadi tukang servis. Terus waktu Nancy ngebolehin dia masuk ke dalam restoran, dia tuh sempat ngebiarin Nancy ngangkat telepon sekitar jam 8:30 pagi. Terus nggak lama setelahnya, dia ngajak Nancy ke area minuman. Dia bilang dia mau nunjukin sesuatu, ada kerusakan di bagian sana. Dan waktu Nancy datang ke area itu, saat itulah dia nodongin pistol kaliber 22-nya ke Nancy sambil bilang, ini perampokan, gak usah macem-macem, keluarin aja semua uang yang ada di berangkas. Nancy waktu itu langsung ngebawa dia ke berangkas, masukin semua uang di berangkas ke dalam tas, terus ngasih tas itu ke si Marino. Cuma setelah Nancy ngelakuin itu, Marino tuh maksa Nancy masuk ke toilet cowok.
Di sana dia maksa Nancy buat ngelepasin semua pakaiannya, terus dia ngikat tangan Nancy pakai tali bra, ngebawa Nancy ke area penyimpanan, dan di sanalah dia melakukan pemaksaan ke Nancy. Dia bilang dia cuma melakukannya 1 kali. Setelah dia ngelakuin pemaksaan itu, dia nyuruh Nancy masuk lagi ke dalam toilet pria. Di sana dia nyuruh Nancy berlutut ngadep ke arah tembok membelakangi si Marino. Waktu itu dia bilang ke Nancy kalau dia bakal ninggalin Nancy di sana sampai ada orang yang nemuin Nancy di situ. Tapi waktu Nancy jongkok ngadep ke tembok membelakangi si Marino, Marino tuh narik pelatuk tepat ke arahnya kepala Nancy. Sebelum pergi, dia tuh sempat naruh celemek biru buat nutup saluran pembuangan air, terus nyalain keran air, dan pergi ninggalin Nancy di sana. Dan Juni tahun 1999, otoritas Texas tuh udah memfokuskan penyelidikan kasus ini. Mereka benar-benar pengen ngebebasin Chris sama Richard kalau 2 orang ini emang gak bersalah atas kasus kematian Nancy Lovelady. Chris juga sempat nulis surat pernyataan sebenarnya tentang apa yang terjadi di penyelidikan tahun 1988. Terus tahun 2000, karena teknologi DNA itu udah makin maju dari sebelumnya, jadi mereka melakukan pemeriksaan DNA terhadap DNA yang ditemukan di TKP sama DNA-nya Richard, DNA-nya Chris Okoa, dan juga DNA-nya Hakim Joseph Marino. Dan hasil pemeriksaannya menunjukkan kalau DNA Richard sama DNA-nya Chris sama sekali nggak cocok sama DNA yang ditemukan di TKP. DNA di TKP itu justru cocok sama DNA-nya Marino. Tentang rambut yang dikatakan bertekstur mirip kayak rambutnya Richard, ternyata ada 3 jutaan orang yang punya kemiripan sama tekstur rambut itu. Palanco, Bargia, dan Borman juga diselidiki tentang gimana cara mereka nanganin kasus kematian Nancy di tahun 1988. Dan ternyata dari awal penyelidikan, mereka tuh nggak benar-benar melakukan wawancara buat nyari petunjuk dan informasi. Mereka cuma melakukan pengakuan paksa untuk teori yang mereka yakini. Jadi tanpa nyari tahu petunjuk atau informasi yang membuktikan teori itu, mereka langsung menyimpulkan Richard dan Chris bersalah atas kasus kematiannya Nancy. Janet juga jadi bagian orang yang ngerasa marah banget sama apa yang dilakuin Palanco dan timnya. Setelah persidangan itu selesai, Janet tuh terus-terusan depresi, mimpi buruk, jeritan-jeritannya Nancy. Tapi ternyata itu cuma cerita karangan yang dibuat-buat dan dilebih-lebihkan sama Palanco dan anggotanya. Terus di persidangan banding 12 Januari tahun 2000, Janet tuh sempat narik si Chris. Dia nanya kenapa Chris kok mau-maunya ngaku bersalah, padahal dia sama sekali nggak terlibat sama kematiannya Nancy. Chris bilang kalau di ruangan interogasi itu nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada kehidupan, bahkan nggak ada harapan. Cuma ada tekanan demi tekanan yang penuh ancaman. Jadi setelah Chris dan Richard sempat dipenjara selama 12 tahun, akhirnya mereka dibebaskan setelah mereka terbukti nggak bersalah. Richard waktu itu nerima ganti rugi lebih dari 10 juta dolar, sementara Chris nerima 5 juta dolar. Tapi karena Chris benar-benar ngerasa bersalah sama apa yang terjadi sama Richard waktu di penjara, dia ngasih sebagian besar kompensasinya ke Richard juga buat keluarganya Richard. Tapi semuanya udah terlanjur terjadi, Richard udah nggak bisa lagi disembuhkan. Selama sisa hidupnya, dia tuh bergantung banget sama bantuan orang lain buat beraktivitas. Terus setelah kasus ini, Janet sama Chris tuh berdedikasi untuk memperjuangkan reformasi sistem peradilan. Biar seluruh interogasi itu direkam secara video, biar apa yang terjadi sama Chris dan Richard tuh nggak terjadi lagi di kemudian hari. Tahun 2019, Janet meninggal dunia. Dia meninggal di usia 69 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-parunya. Sementara itu, Richard meninggal di usia 50 tahun di tahun 2022. Sementara Hakim Joseph Marino, Oktober 2022, dia divonis penjara seumur hidup tambahan dari hukuman-hukuman lain yang masih dia jalanin. Palanco benar-benar jadi penjahat sebenarnya di kasus ini. Selain ngancurin masa depannya Richard dan Chris, dia juga bikin Janet trauma berkepanjangan untuk cerita-cerita bohong yang dia lebih-lebihkan. Dan dia nggak pernah dihukum untuk semua yang dia lakuin karena nggak ada bukti yang nunjukin kalau dia melakukan pelanggaran waktu nginterogasi Richard sama si Chris. Di tahun itu, interogasi itu emang belum dilengkapin kamera CCTV kayak sekarang. Jadi makanya nggak ada bukti yang nunjukin kalau dia mengintimidasi Richard sama Chris waktu dia nginterogasi mereka. Tapi tetap aja dia dikenang sebagai polisi kotor. Dia melakukan cara kotor buat nutup kasus-kasus yang dia tangani.
Dan aku penasaran gimana pendapat kalian tentang kasus ini. Coba komen di bawah. Terima kasih juga udah nemenin bahas kasus ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!